Bapak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif itu sendiri untuk kota Iya, Sukabumi? kalau di kota Sukabumi bahkan untuk di kota kabupaten yang lain ya kayaknya mutlak. Ya mutlak saya sebutkan di sini mutlak sinergitas antara eksekutif dan legislatif ya. Sejago apapun eksekutif ya berjuang bersama teman-teman SKPD, tapi kalau tidak didukung penuh oleh teman-teman legislatif sepertinya akan sulit ya mewujudkan sesuatu yang sempurna bagi satu kota atau kabupaten begitu. Jadi tetap dalam setiap perjalanannya, setiap langkahnya kita libatkan. Salah satu contohnya misalnya kita menyusun APBD, ya APBD ini ya menjadi modal kita. Nah itu kita harus awali dengan proses yang namanya musrenbang, ya musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Nah, dalam proses musrenbang itu kita sudah mulai libatkan teman-teman legislatif. Mereka punya reses. Kita gabungkan program resesnya mereka dengan program musrenbangnya kita. Ya, baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatannya kita libatkan lagi. Bahkan pada tingkat kota kita undang, ya, baik itu ketua DPRD beserta anggotanya kita libatkan. Kita duduk dalam satu ruangan, kita bahaslah rencana pembangunan pada tingkat kota yang kemudian kita implementasikan dalam APBD Kota Sukabumi. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi proses sinergitas dari mulai hal-hal yang kecil ya sampai kita wujudkan APBD ya sehingga bisa dilakukan untuk membiayai pembangunan pada Kota Sukabumi. Bapak, jika Kabupaten Tabalong ingin menerapkan hal yang sama, yaitu memberikan pelayanan gratis di rumah sakit, kira-kira akan memakan waktu berapa lama? Seperti untuk Sukabumi sendiri memakan waktu berapa lama? Dari awal hingga sampai sekarang telah terwujud pelayanan gratis tersebut di rumah sakit Tidak ada langkah 1000 kalau tidak ada satu langkah, begitu ya, pepatahnya. Jadi waktunya mungkin panjang, tapi kalau kita tidak mau memulai itu tidak akan tercapai ya gitu. Jadi kita coba mulai ya. Kami juga dulu demikian, kita coba dari mulai RSUD kita yang sekarang sudah besar, yang katanya jadi rumah sakit pendidikan, itu sepertinya dulu ya saat puskesmas kita belum kita besarkan seperti sekarang, itu hampir semua orang ingin berobat ke RSUD kami. Pertama gratis dan dokternya full, semuanya ke situ. Jadi bisa dibayangkan dalam satu hari yang namanya rumah sakit kami itu penuh. Orang pening sedikit, pusing sedikit, pengennya ke rumah sakit. Nah, terus kami berpikir apa tidak bisa kita tuntaskan pada tingkat puskesmas gitu. Nah, akhirnya dari pemikiran itu kita coba bangun puskesmas. Ya. Jadi kita ibaratkan rumah sakit besar kita itu rumah sakit provinsi dan puskesmas kita itu kota dan kabupatennya. Kita bangun demikian. Pelan-pelan akhirnya kita jadi punya 15 puskesmas. Dari 15 puskesmas, 4 puskesmas udah rawat inap. Statusnya ada sampai 20 tempat tidur untuk rawat inap gitu. Nah, pertama berkembang dari 4 puskesmas rawat inap, ada satu puskesmas yang tempat tidurnya sudah mencapai 50. Nah, itu yang kita jadikan modal dasar untuk cikal bakalnya rumah sakit kelas 3, rumah sakit tanpa kelas kami sebutkan begitu. Itulah yang kita sebut kita namakan rumah sakit Al-Mulk, di mana awalnya kita tidak menarik pungutan sama mereka, kita gratiskan karena yang terbiasanya mereka ke rumah sakit kan. Nah, sekarang mereka harus ke puskesmas yang sekarang menjadi rumah sakit Al-Mulk. Itu kita bebaskan hanya dengan memberikan menerima mereka membawa KTP atau kartu KK. Mau yang kaya maupun miskin kita gratiskan di situ. Maksudnya sebetulnya untuk perawat segala macamnya bukan juga mereka kerja cuma-cuma ya sehingga mereka kerja tidak maksimal, tapi kita bayar lewat dana subsidi gitu. Jadi untuk dokter, perawat tetap kita bayar. Tetap pada kondisi full, dan di situ juga kita punya masing-masing rumah sakit itu ada 2 dokter spesialis dan ada 8 dokter spesialis yang berkunjung visite dokter ke rumah sakit Al-Mulk itu. Nah, sekarang banyak sekali peminatnya. Karena apa? Di RSUD penuh ya, mereka dapatkan fasilitas rumah sakit itu di rumah sakit pada tingkat kecamatan ini, Al-Mulk ini. Nah, insya Allah dari 7 kecamatan kita baru punya 1, tahun ini sedang kita garap
satu untuk di Kecamatan Baros. Mudah-mudahan nanti semua kecamatan kita punya. Nah, rujukannya ke rumah sakit yang besarnya gitu. Ya Bapak, seperti yang Bapak paparkan tadi, bagaimana caranya sehingga Lakip Kota Sukabumi ini bisa mendapat Lakip, penghargaan ya, dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu kalau di kami, kewajiban menyusun Lakip itu kewajiban pada setiap SKPD. Ya, bagusnya Lakip Kota, ya, itu bagusnya Lakip SKPD. Nah, kebetulan pada tingkat kota itu di kami itu di bagian tata pemerintahan. Dulu saya kabaknya begitu ya. Dan alhamdulillah untuk Kota Sukabumi kita sudah 5 kali berturut-turut ya mendapatkan nilai B ya. Dan puncaknya pada tahun ini kita mendapat nilai BB. Walaupun kita kalah, tapi dalam progres kita secara secara runtun ya dari C BB BBB 5 tahun ya, sekarang BB plus begitu ya di tahun ini begitu. Nah, kami coba untuk melakukan sesuatu karena yang namanya Lakip adalah raportnya wali kota. Ya, jadi komitmen pimpinan harus kuat di situ. Komitmen wali kota, komitmen wakil wali kota. Akhirnya turun pada komitmennya Pak Sekda sebagai pembina SKPD dan seluruh SKPD gitu. Kami lombakan, kami kompetisikan. Ya, kami mintakan untuk Pak Wali kalau di proses penyusunan Lakip itu mengumpulkan kepala SKPD dan Pak Wali berkomitmen, saya ingin semua Lakip SKPD kita lombakan dan inspektorat yang punya tupoksi itu melakukan penilaian terhadap Lakip-Lakip. Ya, otomatis inspektorat tidak boleh dinilai oleh inspektorat dinilai oleh tim kota gabungan gitu. Nah, dengan penilaian begitu nanti ada satu sesi di mana wali kota akan mendapat laporan dari kepala inspektorat. Ini loh Pak 10 besar Lakip terbaik dan ini loh Pak 10 besar Lakip terendah. Wah, itulah yang namanya reward dan punishment berlaku ya. Rewardnya mereka mendapat alokasi anggaran karena mereka mengerjakan Lakip dengan bagus, otomatis pekerjaannya bagus. Ditambah, kamu mau buat apa lagi? Itu rewardnya, APBD. Nah, punishmentnya bukan berupa pemecatan, tapi cukup sanksi moral saja. Dipisahkan mereka yang Lakipnya kurang bagus 10 besar ya. Itu cuman begitu saja. Nah, yang bagusnya itu di samping diberikan piagam, diberikan piala, dan jangan salah, hasil Lakip pada tingkat SKPD itu menjadi pegangan bagi tim Baperjakat. Gitu ya. Jadi itulah yang komitmen pimpinan ya. Jadi supaya semuanya berjalan sesuai dengan harapan begitu. Nah, itu mungkin. Oke.